Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Septi Zulekni dengan NIM 2186206096 dari kelas 6A Prodi PGSD. Pada kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Apriza Rahmarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Bagus. Kalau begitu, ibu absen dulu ya satu persatu. Indah hadir. Lili hadir. Aisyah hadir. Jamal hadir. Jadi anak-anak ibu hadir semuanya ya. Sebelum itu, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Ada kan? Nah, ibu minta tolong untuk kalian mengutipnya, lalu kalian buang ke tong sampah. Boleh kan? Sudah siap semua? Apakah masih ada yang di luar? Yang di luar silakan masuk ya. Sudah masuk semua kan? Terima kasih ibu ucapkan karena kalian sudah mau mengambil sampah untuk menjaga kebersihan kelas kita. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin. Dah, sekarang kita sudah siap berdoa, jadi kita siap untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada hari yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul, mengenai kalimat transitif dan intransitif. Jadi, sekarang kita memasuki pembelajaran baru, yaitu tentang membaca nyaring. Ya. Jadi, di antara anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa itu membaca nyaring? Anak-anak ibu kan pintar, pasti anak-anak ibu sudah belajar tadi malam apa itu membaca nyaring. Ayo, siapa yang mau? Ayo cepat. Ayo, Aisyah, bisa? Apa itu membaca nyaring? Ya, betul Aisyah. Membaca nyaring itu adalah membaca dengan suara yang lebih keras, tapi dengan intonasi dan pelafalan yang jelas. Jadi setelah yang disampaikan Aisyah tadi, arti mengenai membaca nyaring, apa masih ada anak-anak ibu yang belum tahu atau belum paham apa itu membaca nyaring? Jamal paham? Alan paham? Bagus. Jadi sekarang karena kalian sudah paham, kita bisa membuka buku paket kita di halaman 9. Di situ kan ada teks bacaan mengenai suka dan tidak suka. Jadi di situ kita akan membacanya secara bergantian. Nanti ibu akan menunjuk siapa yang akan membaca. Jadi kalian harus nyimak ya. Nah, di sini kita akan membaca nyaring. Ingat ya anak-anak, membaca nyaring itu membaca dengan suara yang dikeraskan, akan tetapi intonasi dan pelafalannya itu jelas dan tepat. Oke anak-anak? Baiklah, ayo kita mulai. Dari siapa yang pertama? Ayo. Aisyah ya. Coba Aisyah. Nah, ingat ya, nanti kalian simak ya. Nanti ibu akan mengacak semuanya. Siapa yang akan ibu acak nanti? Orang yang tidak akan menyimak. Orang yang tidak menyimak itu yang akan ibu tunjuk. Ayo Aisyah dimulai. Oke, cukup Aisyah. Coba sekarang Bayu, tolong kamu lanjutkan. Kan kamu kan tidak menyimak. Udah, sekarang menyimak ya. Jangan ganggu temannya. Oke. Nah, sekarang Lili, coba lanjutkan. Lili, tolong lebih dikeraskan suaranya ya.
Membaca nyaring itu kan tadi membaca yang dengan suara keras, tapi lafal dan intonasinya itu jelas. Nah, coba Lili agak naikkan suaranya sedikit, besarkan suaranya. Bagus Lili. Oke, sekarang Jamal lanjutkan. Nah, sama aja sama Bayu. Nanti ibu hukum ya kalian kalau masih tidak menyimak. Ya, sekarang lanjutkan Lan. Oke, sekarang anak-anak ibu semua sudah kebagian membaca kan? Bagus. Jadi setelah membaca itu berulang-ulang kali, pasti di pikiran anak-anak ibu timbul pertanyaan, lalu bagaimana Rio melihat kura-kura sementara Rio takut sama laba-laba yang ada di dekat kolam tempat kura-kura itu? Menurut anak-anak ibu gimana? Apa yang harus dilakukan jika Rio mau melihat kura-kura? Apa Jamal? Menghancurkan sarang laba-labanya? Jangan nak, laba-laba kan juga makhluk hidup. Kita nggak boleh mengganggunya. Jika masih baik, kita nggak boleh mengganggunya. Cuma kalau udah membahayakan kita, baru kita boleh mengusirnya dengan cara perlahan, seperti mengasap-asapinya. Nah gitu nak, jangan ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara Rio agar bisa melihat kura-kura? Jadi anak-anak ibu nggak bisa menjawab nih. Jadi Ardi bisa memperlihatkan kura-kura kepada Rio itu dengan cara Ardi kan bisa membawa kura-kuranya ke dalam rumah atau ke tempat lain yang nggak ada sarang laba-labanya. Kan kura-kuranya masih kecil, jadi masih bisa dibawa-bawa kemana-mana. Ya gitu nak. Jadi dengan itu Rio nggak perlu ke kandang, nggak perlu ke kolam kura-kura dan nggak perlu ketemu laba-laba. Ardi tinggal membawakan kura-kura itu kepada Rio, jadi Rio bisa melihatnya. Gitu anak-anak. Jadi anak-anak ibu semuanya pasti sudah paham kan apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Bagus. Baiklah, sebelum kita menyudahi kelas kita hari ini, bagaimana jika kita bermain game? Gamenya itu seperti ini nak. 1, 2, dor, 4, 5, dor, 7, 8, dor, dan seterusnya. Jadi gamenya itu jika ada angka 3, angka 6, angka 9 di dalam angka tersebut, kalian harus bilang dor, gantinya dengan dor. Kalian ngerti? Ngerti nak? Ayo kita mulai. Kita mulai dari ujung sana. Dor, dor. Ya bagus. Jadi ternyata anak-anak ibu ini masih konsentrasi ya di jam segini, walaupun udah mau bel. Itu udah bel. Jadi karena sudah bel, kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu boleh istirahat. Kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu boleh keluar, tapi keluar dengan tertib ya. Ibu permisi keluar dulu ya. Assalamualaikum anak-anak ibu.